Punya sedikit lemak di perut kamu adalah hal yang normal, karena lemak berfungsi buat ngelindungin dan ngeisolasi tubuh kamu. Tapi punya terlalu banyak lemak perut bisa ngerugiin kesehatan kamu dan ningkatin resiko ngembangin penyakit kronis tertentu. Oleh karena itu, ngejaga jumlah lemak tubuh kamu secara keseluruhan, termasuk lemak perut, pada tingkat yang sehat sangat penting. Di video ini aku bakal ngejelasin jenis-jenis lemak perut dan berbagai tips berdasarkan bukti ilmiah tentang gimana cara ngurangin kelebihan lemak perut. Dibandingin sama bagian tubuh lainnya, sebenarnya cuma sedikit lemak yang ada di perut kamu. Ada dua jenis utama lemak perut. Satu ada di bawah kulit kamu dan yang lainnya ada lebih dalam di dalam perut kamu, nyelimutin organ-organ internal kamu. Lemak subkutan atau subcutaneous adipose tissue atau SAT adalah lemak yang ada di bawah kulit kamu. Lemak subkutan terasa lunak dan itulah lemak yang kamu lihat bergoyang-goyang di perut kamu. Pada umumnya wanita punya lebih banyak lemak subkutan daripada pria. Gak kayak lemak yang ada lebih dalam di rongga perut, lemak subkutan gak terlalu terkait dengan peningkatan resiko penyakit. Tapi punya terlalu banyak lemak tubuh secara umum, termasuk lemak perut secara keseluruhan, bisa ningkatin resiko kamu ngembangin beberapa penyakit kronis, kayak diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Sebaliknya, ngejaga tingkat lemak perut dan lemak tubuh secara keseluruhan yang sehat bisa bantu ngurangin resiko kamu kena penyakit kronis. Visceral adipose tissue atau VAT atau lemak perut visceral adalah lemak yang nyelimuti organ-organ internal kayak ginjal, hati, dan pankreas kamu. Jadi lebih dalam di dalam perut kamu daripada lemak subkutan. Ini yang sering disebut sebagai lemak perut berbahaya. Dibandingin dengan lemak subkutan, lemak visceral jauh lebih aktif secara metabolik. Jenis lemak ini mengandung lebih banyak sel, pembuluh darah, dan saraf daripada lemak subkutan. Lemak visceral sangat terkait dengan peningkatan resistensi terhadap hormon insulin yang ngatur kadar gula darah kamu. Seiring waktu, resistensi insulin bisa nyebabin peningkatan kadar gula darah dan perkembangan diabetes tipe 2. Lemak visceral juga berkontribusi pada peradangan sistemik yang bisa meningkatin risiko penyakit. Pria lebih cenderung ngumpulin lemak visceral daripada wanita. Itulah kenapa pria lebih mungkin ngembangin bentuk tubuh berbentuk apel pas lemak perut bertambah. Di sisi lain, wanita lebih cenderung ngembangin lemak berlebih di bagian bawah tubuh, ngasilin bentuk tubuh berbentuk pir. Menariknya, distribusi lemak tubuh berubah seiring dengan usia. Contoh, wanita pramenopause punya tingkat lemak perut subkutan yang lebih tinggi, sementara wanita pasca menopause cenderung punya tingkat lemak visceral yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit metabolik. Selain itu, lemak visceral cenderung lebih tinggi pada orang-orang keturunan Eropa dibandingin dengan orang-orang dari etnis lain. Walaupun punya lemak perut adalah hal normal dan dibutuhin buat kesehatan yang baik, punya terlalu banyak lemak perut bisa ngerugiin kesehatan kamu dan ningkatin resiko penyakit. Lemak visceral adalah jenis lemak perut yang sangat terkait dengan masalah kesehatan. Walaupun cuma 10-20% dari total lemak tubuh terdiri dari lemak visceral, jenis lemak ini sangat terkait dengan peningkatan risiko penyakit. Hal ini karena lemak visceral adalah lemak yang aktif, artinya lemak ini ngehasilin hormon dan zat lain, termasuk protein peradangan, yang ngerugiin kesehatan kamu dengan ningkatin resistensi insulin, peradangan sistemik, kadar lemak darah, dan tekanan darah. Lemak visceral terletak dekat dengan vena portal yang ngebawa darah dari saluran pencernaan kamu ke hati kamu buat diproses. Lemak visceral ngetransfer asam lemak, protein peradangan, dan zat berbahaya lainnya ke hati kamu. Oleh karena itu, lemak visceral terkait dengan peradangan hati, dan jumlah lemak hati yang lebih tinggi yang ningkatin resiko kamu kena kondisi kayak resistensi insulin dan penyakit hati berlemak non-alkoholik. Walaupun lemak perut subkutan gak terkait erat dengan resiko penyakit kayak lemak visceral, penting buat fokus pada ngurangin lemak perut secara keseluruhan, bukan cuma jenis lemak visceral. Penelitian nunjukin kalau akumulasi lemak tubuh berlebih merupakan faktor utama dalam perkembangan resistensi insulin, disfungsi pembuluh darah, hati berlemak, aterosklerosis atau penumpukan plak di arteri, tekanan darah tinggi, dan sindrom metabolik. Penelitian juga mengindikasiin kalau orang yang punya lebih banyak lemak visceral punya resiko yang lebih besar karena beberapa kondisi kesehatan, kayak diabetes tipe 2, penyakit metabolik, hati berlemak, dan faktor risiko penyakit jantung yang meningkat, kayak kadar lemak darah dan tekanan darah tinggi. Selain itu, sebuah studi yang libatin lebih dari 36.000 orang nemuin kalau mereka yang punya lebih banyak lemak visceral daripada lemak subkutan lebih mungkin meninggal karena berbagai penyebab dibandingin dengan mereka yang punya jumlah lemak visceral yang lebih rendah.
Punya lingkar pinggang yang lebih besar juga sangat terkait dengan peningkatan resiko penyakit. Lingkar pinggang adalah cara buat menilai lemak perut secara keseluruhan. Jadi baik lemak subkutan maupun lemak visceral menjadi faktor kontribusi terhadap pengukuran lingkar pinggang. Penelitian secara konsisten nunjukin kalau ngejaga lingkar pinggang yang sehat dan ngurangin lingkar pinggang melalui diet dan olahraga ngarah ke perbaikan yang signifikan dalam banyak aspek kesehatan, terutama kesehatan jantung dan risiko diabetes. Sekarang setelah kamu tahu berbagai jenis lemak perut dan efeknya terhadap kesehatan, kamu mungkin pengen tahu gimana cara ngurangin kelebihan lemak perut dengan cara yang aman dan sehat. Ingat ya, walaupun diet dan gaya hidup punya peran besar dalam akumulasi lemak perut, faktor kayak usia, jenis kelamin, dan genetika juga berpengaruh. Untungnya ada beberapa cara buat ngurangin kelebihan lemak perut sekaligus ngurangin resiko kena banyak penyakit. Ini beberapa tips berdasarkan bukti ilmiah buat ngurangin lemak perut. Minum terlalu banyak minuman manis kayak soda udah terkait dengan akumulasi lemak visceral yang lebih tinggi dan lingkar pinggang yang lebih besar. Coba ganti minuman manis sama air atau air berkarbonasi. Ningkatin aktivitas fisik bisa secara signifikan ngurangin lemak perut. Coba variasi latihan kayak aktivitas aerobik dengan intensitas tinggi dan rendah serta latihan resistensi. Semua itu terbukti bantu ngurangin lemak perut. Orang yang ngikutin diet tinggi serat cenderung punya lebih sedikit lemak perut daripada mereka yang nggak ngakuin itu. Selain itu, beralih ke diet tinggi serat mungkin bantu kamu ngurangin kelebihan lemak perut yang sekarang kamu punya. Studi nunjukin kalau makan makanan ultra proses kayak makanan ringan, makanan manis, makanan cepat saji, dan produk biji-bijian yang diolah terkait dengan lingkar pinggang yang lebih besar. Minum terlalu banyak alkohol bisa ngerugiin kesehatan secara keseluruhan dengan berbagai cara, termasuk berkontribusi pada akumulasi lemak perut yang berlebihan. Kualitas tidur yang buruk terkait dengan akumulasi lemak visceral. Selain itu, satu tinjauan yang ngelibatin lebih dari 56.000 orang nemuin kalau durasi tidur yang lebih singkat terkait dengan lingkar pinggang yang lebih besar. Pola makan tinggi protein bisa bantu ningkatin pengurangan lemak perut. Suatu tinjauan yang libatin 23.876 orang nemuin kalau diet tinggi protein terkait dengan lingkar pinggang yang lebih kecil. Ngurangin makanan ultra proses dan makan sebagian besar makanan alami yang minim diproses kayak sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sumber protein dan lemak sehat bisa ningkatin kesehatan secara keseluruhan dan tingkat lemak perut yang sehat. Selain tips-tips tadi, penelitian terbaru nunjukin kalau beberapa orang yang punya terlalu banyak lemak perut mungkin bisa dapetin manfaat dari ngurangin asupan karbohidrat mereka. Sebuah studi selama 15 minggu dengan 50 orang dewasa paruh baya yang kelebihan berat badan atau obesitas nemuin kalau mereka yang diberi diet rendah karbohidrat, tinggi lemak, dengan pembatasan energi 5% kalori berasal dari karbohidrat, kehilangan lebih banyak lemak perut, termasuk lemak visceral, dibandingin dengan peserta yang ngikutin diet rendah lemak. Menariknya, kedua diet itu ngasilin penurunan berat badan dan lemak tubuh secara keseluruhan yang serupa. Tapi diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak lebih efektif dalam ngurangin lemak perut. Penelitian lain juga nemuin kalau pembatasan asupan karbohidrat bisa bantu ngurangin lemak visceral pada orang yang berisiko kena diabetes tipe 2 serta wanita dengan polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Tapi diet sangat tergantung individu dan beberapa orang mungkin dapetin hasil yang lebih baik dengan asupan karbohidrat yang lebih tinggi, terutama kalau karbohidrat itu dikonsumsi sebagai bagian dari diet yang kaya serat, berpusat pada tumbuhan dan mencakup biji-bijian utuh, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan profesional yang berpengetahuan kayak ahli gizi bersertifikat bisa bantu kamu milih pola makan yang sesuai buat ngurangin lemak perut dan ngejaga kesehatan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kamu. Punya terlalu banyak lemak perut, terutama tipe lemak visceral, terkait dengan dampak kesehatan yang negatif, termasuk peningkatan risiko ngembangin kondisi kesehatan kayak penyakit metabolik dan hati berlemak. Untungnya ada banyak cara sehat buat ngurangin kelebihan lemak perut, termasuk ningkatin asupan makanan kaya nutrisi, tidur yang cukup, dan lebih aktif secara fisik. Ingat ya, kalau ciptain kebiasaan sehat yang berkelanjutan atau bisa kamu jadiin gaya hidup,
jauh lebih penting buat kebaikan kamu secara keseluruhan daripada nargetin penurunan berat badan yang cepat. Kalau kamu pengen dapetin saran tentang diet atau kesehatan secara general, komen dan subscribe channel aku. Aku juga banyak bahas tentang workout. Jangan lupa juga buat like video ini biar algoritma platform ini terus bikin kamu makin sehat. Makasih udah nonton. Peace.